Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Anwar dari Divisi Project. Pada minggu kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan minggu sebelumnya mengenai pembahasan buku Master Your Time, Master Your Life, karya Brian Tracy. Karena buku ini banyak sekali manfaatnya sehingga harus dibikin dua versi. Nah, kita lanjutkan dari pembahasan pada minggu sebelumnya. Jika minggu sebelumnya kita sampai pada pemanfaatan waktu yang keenam, kita lanjutkan pada pemanfaatan waktu yang ketujuh, yaitu tentang waktu pemecahan masalah. Nah, seluruh kehidupan merupakan serangkaian masalah dan kesulitan, kemunduran dan kegagalan. Setiap jam, setiap hari kita membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan kita dalam skala besar maupun skala kecil. Nah, kemampuan untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan adalah salah satu faktor penentu paling penting dari kesuksesan dalam pekerjaan ataupun kehidupan. Nah, biasanya orang-orang sukses di luar sana yang memikirkan solusi dan tindakan yang bisa mereka jalankan dengan sesegera mungkin untuk mulai melangkah maju menuju hal-hal yang diinginkan. Ketika kita memiliki masalah, apa saja yang segera ajukan pertanyaan, apa yang bisa dilakukan, ataupun apa tindakan kita selanjutnya. Ingat dua kata itu yang sangat penting ketika kita menghadapi suatu permasalahan. Nah, kemudian yang kedelapan, waktu bersama keluarga dan orang di sekitar kita. Nah, waktu ini sering kita lewatkan bersama orang lain, dan cara kita melewatkannya mungkin menentukan 85% dari kebahagiaan, kesuksesan, ataupun kegagalan dalam hidup kita. Nah, waktu bersama orang-orang berbeda dengan waktu kerja, waktu produktif, waktu kreatif, dan waktu belajar. Hampir berlawanan sekali antara yang dilakukan agar menjadi efektif dan sukses di pekerjaan dengan menjadi sukses dalam hubungan berkeluarga. Nah, waktu pekerjaan menuntut kualitas waktu, sementara itu waktu berkeluarga menuntut kuantitas waktu. Ini merupakan suatu yang berkebalikan. Apabila kita bekerja, pasti waktu akan menuntut kita untuk melahirkan sesuatu yang berkualitas. Sedangkan saat kita bersama keluarga kita atau orang-orang tersayang kita, pasti waktu menuntut kita terhadap kuantitas. Nah, satu-satunya cara untuk meningkatkan kualitas dalam hubungan adalah berinvestasi lebih banyak waktu ke dalam hubungan tersebut. Artinya kita jangan meremehkan waktu dengan orang-orang di sekitar kita atau keluarga kita. Nah, kemudian yang kesembilan, waktu istirahat dan santai. Nah, seperti halnya waktu produktif, penuntut fokus dan konsentrasi penuh dan pemanfaatan waktu kita yang paling berharga pada saat itu, waktu istirahat dan santai menuntut kita agar mundur dan sama sekali tidak melakukan apapun yang produktif dan penting. Ini sangat penting untuk kita karena ini merupakan aset paling berharga yang kita datangkan ke pekerjaan adalah waktu berpikir yang menenangkan. Ini terjadi ketika kita mengambil cukup waktu istirahat supaya bisa berpikir dengan tenang dan lebih jelas, membuat keputusan yang baik, dan melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Bahkan sering ada istilah apabila kita kurang istirahat atau kurang waktu bersantai, kita seringkali mengambil keputusan-keputusan yang salah ataupun ceroboh. Sehingga itu justru yang menjatuhkan diri kita sendiri. Nah, ini yang pembahasan yang terakhir, yang ke-10, yaitu ada yang namanya waktu luang. Nah, untuk waktu luang ini, waktu yang kita lewatkan sendirian dalam suasana hening, bisa menjadi sebagian waktu yang terpenting dalam kehidupan kita. Jenis waktu khusus ini mencakup pengembangan spiritual, kesadaran, kontemplasi, kesendirian, dan meditasi. Praktik yang teratur dari disiplin ini akan mengubah hidup dengan cara yang mengagumkan. Nah, sebetulnya untuk waktu luang ini biasanya rata-rata sering muncul di saat kita mau tertidur. Nah, di saat itu biasanya pikiran-pikiran dari mulai pekerjaan, dari mulai hubungan kehidupan kita itu sering muncul. Di sini pun kita kadang langsung terbawa pada saat apa yang kita pikirkan untuk menjadi suatu motivasi. Bahkan apabila kita membiarkan suatu hal-hal yang negatif, itu tentu justru sangat berbahaya karena dapat menimbulkan efek nantinya kita akan
melakukan suatu tindakan yang negatif pula. Makanya untuk itu, pada saat waktu tenang ini sangat penting supaya kita terus berada dalam suatu pemikiran yang positif, supaya kita menjalani suatu hari ataupun suatu pekerjaan, melakukan suatu hal yang benar-benar positif dan mendapatkan reward untuk kita. Jangan sampai hal-hal yang kecil itu justru yang membuat kita tergelincir dan terjatuh ke dalam hal-hal yang salah dan dapat merugikan diri kita. Mungkin itu sekian pembahasan dari buku Master Your Time, Master Your Life. Buku ini sangat bagus untuk kita, terlebih bagi kita yang sering merasa kita belum bisa memanajemen waktu yang baik. Nah, di sini buku ini dijelaskan berbagai jenis waktu, waktu yang baik untuk kita berkonsentrasi, waktu yang baik untuk kita untuk beristirahat, dan waktu kita untuk berinvestasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.